Hello everyone, let me introduce myself. My name is Anisha Putri Rahmawati. My ID study number are 2341257 from class accounting 23A. Here I will explain about sales plan, people plan, and financial plan in business planning. Jadi dalam menjalankan sebuah bisnis, ide yang bagus saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan. Banyak usaha yang terlihat menjanjikan pada awalnya, namun akhirnya gagal karena tidak memiliki perencanaan yang jelas. Kegagalan tersebut umumnya disebabkan oleh ketidakpastian dalam mengelola penjualan, sumber daya manusia, dan keuangan. Oleh karena itu, perencanaan bisnis atau business planning menjadi hal yang sangat penting sebelum sebuah usaha dijalankan. Business plan berfungsi sebagai panduan yang membantu pelaku usaha memahami arah bisnis, menetapkan target yang realistis, serta mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Dalam business plan, pelaku usaha dapat mengetahui apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukannya, dan berapa biaya yang dibutuhkan. Dalam business plan, terdapat 3 komponen utama yang saling berkaitan, yaitu sales plan, people plan, dan financial plan. Ketiga komponen ini tidak dapat berdiri sendiri karena saling mempengaruhi satu sama lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas perbedaan dari business model dan business plan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai sales plan, people plan, dan financial plan, penting untuk memahami perbedaan antara business model dan business plan. Bisnis model menjelaskan bagaimana sebuah bisnis bekerja dan menghasilkan uang. Bisnis model berfokus pada konsep dasar bisnis seperti produk atau jasa yang ditawarkan, siapa target pelanggan, masalah apa yang ingin diselesaikan, dan bagaimana bisnis memperoleh pendapatan dari pelanggan tersebut. Sementara itu, bisnis plan merupakan dokumen tertulis yang menjabarkan rencana bisnis secara lebih rinci dan sistematis. Business plan tidak hanya menjelaskan ide bisnis, tetapi juga menjelaskan bagaimana ide tersebut akan dijalankan dalam praktik. Di dalam business plan, terdapat penjelasan mengenai strategi penjualan, kebutuhan sumber daya manusia, serta perencanaan keuangan untuk periode tertentu. Dengan demikian, bisnis model dapat dipahami sebagai gambaran ide bisnis, sedangkan bisnis plan adalah panduan langkah demi langkah untuk menjalankan suatu ide tersebut. Pertama-tama kita akan membahas tentang sales plan. Nah, sales plan ini merupakan bagian paling penting dalam bisnis plan karena penjualan adalah sumber utama pendapatan bisnis. Tanpa penjualan, bisnis tidak akan menghasilkan uang dan tidak dapat bertahan. Sales plan membantu pelaku usaha menentukan target penjualan serta strategi yang digunakan untuk mencapainya. Sales plan juga menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja dan perencanaan keuangan. Sales plan terdiri dari 2 bagian utama, yaitu sales forecast dan customer acquisition funnel. Kedua bagian ini harus disusun secara realistis agar target penjualan dapat dicapai. Yang pertama, sales forecast. Sales forecast adalah perencanaan jumlah penjualan yang ingin dicapai dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Sales forecast membantu pelaku usaha memperkirakan berapa banyak produk atau jasa yang akan terjual dan berapa pendapatan yang akan diperoleh dengan sales forecast. Bisnis dapat memperkirakan kebutuhan produksi, tenaga kerja, serta biaya operasionalnya. Peramalan penjualan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satu metode adalah historical forecasting, yaitu menggunakan data penjualan masa lalu sebagai acuan. Metode ini cocok untuk bisnis yang sudah berjalan. Metode lainnya adalah lead driven forecasting, yaitu memperkirakan penjualan berdasarkan jumlah prospek yang dimiliki. Selain itu, terdapat metode sales cycle analysis yang mempertimbangkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengubah prospek menjadi pelanggan. Bisnis juga dapat melakukan test market dengan cara mencoba menjual produk dalam skala kecil untuk melihat respon pasar. Bagi bisnis baru, pendekatan yang paling disarankan adalah bottom up approach. Pendekatan ini dimulai dari kapasitas bisnis yang sebenarnya
seperti kemampuan produksi per bulan atau jumlah pelanggan yang realistis untuk dilayani. Dengan pendekatan ini, target penjualan tidak bersifat terlalu optimis dan lebih mudah dicapai. Yang kedua, Customer Acquisition Funnel. Customer Acquisition Funnel adalah gambar tahapan perjalanan calon pelanggan dari awal mengenal bisnis hingga akhirnya melakukan pembelian. Tahapan ini dimulai dari target market, yaitu kelompok orang yang memiliki kebutuhan atau masalah yang dapat diselesaikan oleh produk atau jasa bisnis. Dari target market tersebut, sebagian orang akan menjadi leads setelah berhasil dijangkau oleh kegiatan pemasaran. Selanjutnya, sebagai leads akan berubah menjadi prospek, yaitu calon pelanggan yang menunjukkan minat terhadap produk atau jasa. Tahap terakhir adalah customers, yaitu pelanggan yang benar-benar melakukan pembelian. Setiap tahap dalam funnel mengalami penyusutan, karena tidak semua orang yang mengenal produk akan tertarik, dan tidak semua yang tertarik akan membeli. Oleh karena itu, bisnis harus memastikan bahwa jumlah calon pelanggan di tahap awal cukup besar agar dapat menghasilkan pelanggan di tahap akhir. Tahap customers merupakan tahap yang paling penting karena disinilah bisnis memperoleh pendapatan. Selain itu, menjaga kepuasan pelanggan sangat penting agar pelanggan melakukan pembelian ulang dan memberikan rekomendasi kepada orang lain. Oke, next kita akan membahas tentang people plan. Apa sih people plan itu? Jadi, people plan itu adalah perencanaan sumber daya manusia yang menjelaskan siapa saja yang akan menjalankan bisnis dan bagaimana peran mereka dalam mencapai target penjualan. People plan tidak dapat dibuat sebelum sales plan karena kebutuhan tenaga kerja sangat bergantung pada target penjualan yang telah ditetapkan. Jika target penjualan tinggi, maka dibutuhkan lebih banyak lagi tenaga kerja, dan sebaliknya. People plan membantu pelaku usaha menentukan jumlah target kerja yang dibutuhkan, keterampilan yang harus dimiliki, waktu perekrutan, serta anggaran gaji. Dengan people plan yang jelas, bisnis dapat menghadiri kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang dapat menyebabkan pemborosan biaya. Yang pertama, kebutuhan dan jumlah tenaga kerja. Nah, penentuan jumlah tenaga kerja ini dimulai dengan mengevaluasi kemampuan tim yang sudah ada. Pelaku usaha perlu mengetahui apakah tim saat ini mampu memproduksi produk atau memberikan layanan sesuai dengan target penjualannya. Selain itu, perlu diperhatikan apakah sudah ada tenaga yang menangani keuangan, administrasi, dan operasional. Jika kemampuan tim saat ini belum mencukupi, maka diperlukan perekrutan tenaga kerja tambahan. Namun, perekrutan harus dilakukan secara bertahap dan sesuai kebutuhan agar tidak membebani keuangan bisnis. Yang kedua, keterampilan perekrutan dan anggaran. Selain jumlah tenaga kerja, people plan juga harus mencantumkan keterampilan yang dibutuhkan untuk setiap posisi. Keterampilan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Dalam beberapa kondisi, penggunaan konsultan dan tenaga paruh waktu dapat menjadi pilihan yang lebih efisien dibandingkan merekrut karyawan tetap, terutama jika kebutuhan tersebut bersifat sementara. Anggaran gaji juga harus direncanakan dengan baik dan disesuaikan dengan standar industri. Gaji yang terlalu rendah akan menyulitkan bisnis mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, sedangkan gaji yang terlalu tinggi dapat membebani keuangan bisnis. Selanjutnya kita akan membahas financial plan. Ada yang tahu di sini financial plan itu apa? Oke, financial plan merupakan perencanaan keuangan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan proyeksi keuangan bisnis. Financial plan membantu pelaku usaha mengetahui berapa besar dana yang dibutuhkan, bagaimana dana tersebut digunakan, serta apakah bisnis memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan. Perencanaan keuangan yang baik sangat penting untuk memastikan kelangsungan bisnis. Yang pertama, startup cost. Jadi, startup cost ini adalah biaya yang dikeluarkan
sebelum bisnis mulai beroperasi, seperti biaya perizinan, pemberian peralatan, riset, dan pemasaran awal. Perhitungan startup cost yang akurat membantu pelaku usaha mengetahui jumlah modal yang dibutuhkan. Yang kedua, proyeksi laba rugi. Proyeksi laba rugi atau profit and loss forecast menunjukkan perkiraan pendapatan dan biaya dalam periode tertentu. Laporan ini membantu pelaku usaha mengetahui apakah bisnis akan menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Yang ketiga, proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas menunjukkan aliran kas masuk dan kas keluar. Pengelolaan arus kas sangat penting karena bisnis dapat mengalami kegagalan meskipun mencatat laba jika tidak memiliki kas yang cukup. Yang keempat, neraca. Neraca atau balance sheet menunjukkan posisi keuangan bisnis dengan menampilkan aset, kewajiban, dan modal. Neraca membantu pelaku usaha memahami kondisi keuangan bisnis secara keseluruhan. Yang kelima, analisis break-even. Analisis break-even dilakukan untuk menentukan jumlah penjualan minimum yang harus dicapai agar bisnis tidak mengalami kerugian. Titik impas ini menjadi acuan penting dalam menetapkan target penjualan dan strategi harga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unit economics and key metrics. Unit economics adalah analisis yang digunakan untuk memahami keuntungan atau kerugian pada level unit terkecil dalam bisnis, seperti satu produk atau satu pelanggan. Dalam bisnis ini, pelaku usaha menghitung biaya langsung produksi atau layanan, kemudian membandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Dua indikator utama dalam unit economics adalah customer lifetime value dan customer acquisition cost. Bisnis dikatakan sehat apabila customer lifetime value lebih besar daripada customer acquisition cost. Oke, kita akan membahas cost, revenue, and pricing. Biaya dalam bisnis terdiri dari biaya awal, biaya tetap, dan biaya variabel. Biaya tetap harus dibayar secara rutin, sedangkan biaya variabel berubah sesuai dengan jumlah produksi atau penjualan. Pendapatan diperoleh dari penjualan produk atau jasa, dan keuntungan merupakan selisih antara pendapatan dan total biaya. Penetapan harga harus mempertimbangkan biaya, nilai produk bagi pelanggan, serta daya beli pasar agar bisnis tetap kompetitif dan menguntungkan. Sebagai kesimpulan, sales plan, people plan, dan financial plan merupakan tiga komponen utama yang saling berkaitan dalam perencanaan bisnis. Sales plan menentukan arah pendapatan, people plan memastikan kapasitas operasional, dan financial plan menilai kelayakan serta keberlanjutan usaha. Dengan perencanaan yang matang dan realistis, bisnis memiliki peluang yang lebih besar untuk tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang. Oke guys, that's all I can say and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.